Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Para hamba Zat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama saudaraku di seluruh dunia, baik pria maupun wanita, dimanapun diri kalian berada. Alhamdulillahirabbil alamin. Diri kami mendapatkan amanah perintah dari sisinya Zat Tuhan Yang Maha Esa. Diperintah, disuruh menjabarkan tentang adanya awal lahirnya syahwat atau awal lahirnya nafsu diri semua manusia. Atau kalau di Jawa, awal lahirnya seduluran papat. Kalau di Islam disebut sahabat Nabi. Mari diri kita cermati, didalami, belajar ilmu tasawuf, mengenal ilmu hakikat dan ilmu tauhid, dan mendalami ilmu rasa. Awalnya diri semua manusia yang dilahirkan di alam muka bumi ini. Semua manusia awal bayi lahir dari kandungan rahim ibu biung kula lan panjenengan itu lahir dalam keadaan fitrah suci semua. Zat Allah melahirkan dalam keadaan fitrah suci semua. Awal lahir belum mempunyai syahwat, belum mempunyai nafsu. Apa sih syahwat itu? Apa sih nafsu itu? Nah, diri kula lan panjenengan harus sadar ketika waktu lahir itu dalam keadaan nol kosong, diri kula lan panjenengan fitrah, tidak mempunyai apa-apa dan tidak bisa apa-apa, nol kosong. Nggak dibekali apa-apa oleh Zat Tuhan, kosong. Lahir cower, keluar dari rahim ibu biung kula lan panjenengan itu bisanya menangis. Nah, pada akhirnya setelah lahir, termasuk yang namanya kedua orang tua, ini mengaji asal usul. Nah, kedua-duanya orang tua itu termasuk bisa disebut pangeran kula lan panjenengan. Pangeran kang katon yang nyata bisa dilihat semua orang. Allah Ta'ala berbisik untuk kedua orang tua itu, disuruh, diperintah merawatnya. Bayi lahir
dikasih makan, dikasih minum, awal mulanya itu. Nah, makan dan minum itu dari mana unsurnya? Mari didalami. Ya seperti diri kula panjenengan ini, seluruh tubuh, wujud, ini termasuk dari unsur 4 anasir. Nah, kami jabarkan hidup diri kula panjenengan dilahirkan di alam muka bumi ini diperintah Khalifatul fil ardh. Hanya manusia yang dilahirkan di alam muka bumi ini diperintah khalifah, lalu diberi nafsu. Selain makhluk, manusia nggak ada yang diberi nafsu oleh Zat Tuhan Yang Maha Esa. Lahirnya awal syahwat atau nafsu seduluran papat diri kula panjenengan itu. Awal lahir dari unsur 4 anasir. 4 anasir ialah pertama terbuat dari tanah. Gadengannya tanah adalah air. Nah, panjenengan rasakan di muka bumi ini semua yang diraih oleh semua manusia di alam muka bumi ini, semua hasil dari tanah dan air. Semua kekayaan lahirnya dari tanah dan air. Di waktu saat panjenengan menanam segala apa itu yang bisa hidup, panjenengan tancapkan, kan hidup disertai air. Jika nggak disertai air, nggak bisa hidup. Sudah gandengannya itu. Lalu yang keduanya dilengkapi dengan adanya angin dan geni atau api. Nah, api unsurnya dari asal mula adanya sinar matahari itu. Zat Allah mencipta adanya sinar matahari, gandengannya adanya rembulan. Unsurnya adanya angin itu dari rembulan. Itu unsurnya. Panjenengan rasakan. Semua keletakan diri kula panjenengan, benda apapun itu ya, semua keletakan unsur 4 itu. Walaupun toh yang panjenengan tancapkan, panjenengan tanam itu ya ada unsur 4. Semua diletakkan. Ya ada buminya, ya ada airnya. Ya ada anginnya, ya ada apinya. Nah, kenyataan awal lahir semua diri manusia coer, kan nggak biasa apa-apa dan nggak mempunyai apa-apa. Itulah awal dikenalkan kedua orang tua makanan dan minuman. Makanan dan minuman semua hasilnya dari muka bumi ini, unsurnya unsur 4 tadi. Adanya bumi dan air dan disertai angin dan panas. Harus percaya diri kula panjenengan. Itulah awal mula lahirnya nafsu. Akhirnya diri kula panjenengan sedikit demi sedikit kan
sudah merasakan hasilnya itu. Akhirnya bayi tumbuh tambah besar, tambah besar. Akhirnya sedikit demi sedikit mengerti kan. Nah, mengerti akhirnya kecanduan, meminta, ingin. Awalnya nggak mempunyai nafsu, minta apakah keinginan nggak punya, hanya bisanya menangis saja, belum mempunyai keinginan. Nah, di syariat Islam kan ada batasnya. Bayi mulai membesar, tambah besar. Ada perintah diwajibkan melaksanakan rukun Islam 5 yang dilalui Gusti Rasul Nabi Agung Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diri kulon diperintah melanjutkan melaksanakan semua apa yang diamanahkan, yang diwariskan kepada semua umatnya di seluruh dunia ini. Adanya 4 tangga, yaitu adanya syariat Islam, Thoraqatul Islam, Hakikatul Islam, Ma'rifatul Islam. Wajib semua diri manusia melintasi 4-4-nya tersebut, itu wajib. Memang itu jembatan tangga untuk melangkah perjalanan ke hadapan Zat Tuhan Yang Maha Esa. Melintasi di situ 4 tangga demi sedikit, seperti anak sekolah. Ya, mulai tangga awal dulu adanya syariat Thoraqah hakikat ma'rifat itu seperti anak sekolah. Diri kulon panjang melintasi 4 tangga itu. Mulai awal bawah dulu seperti anak TK, adanya syariatul Islam itu. Lalu melangkah adanya Thoraqatul Islam. Sudah diwajibkan. Belajar Thoraqah itu diwajibkan, mulai diperintah berjalan, melangkah, bertolabul ilmi, mencari ilmu kawaruh, terutama ilmu kawaruh. Waruh mengerti adanya ilmu hakikat. Hakikat adalah yang sebenarnya. Menuju ma'rifat, mengerti waruh. Itu intinya. Diri kulon panjang tidak bisa meninggalkan 4 itu. Sudah lahir jika sudah dewasa itu adanya syahwat, adanya nafsu, adanya seduluran papat. Kalau di Jawa namanya Pandhawa 5. Seduluran papat 5 pancer. Pancer 1. Siapa pancer? Ya harus panjenengan mengenal diri. Jika ingin mengetahui bermakrifat, ingin mengenal Zat Tuhan Yang Maha Esa, diri kulon panjenengan diwajibkan mengenal jati diri. Setidaknya di situ nanti sudah mengenal jati diri, diri kulon panjenengan mengenal seduluran papat, seduluran 4 yang sesungguhnya. Siapa sih seduluran papat itu? Nafsu itu tidak. Diri kulon panjenengan tidak bisa panjenengan meninggalkan nafsu, itu tidak bisa. Seduluran papat tidak bisa. Memang itu kegandengannya hidup.
Diri kula kan nggak dikai nafsu, nggak bisa apa-apa. Itu memang kesempurnaannya hidup. Memang itu gandengannya. Namun diri kula jangan terbalik. Ini belajar hijrah. Jika diri kula panjang sudah mendalami ilmu hakikat, hidup itu yang lebih baik. Jangan dididik nafsu. Yang lebih baik itu diri kula yang panjenengan yang mendidik nafsu. Siapa sih nafsu? Ya dunia ini loh, termasuk. Diri kula panjenengan itu iming-iming terus. Jangan terbalik hidup itu. Jangan dididik nafsu. Kula panjenengan harus yang mendidiknya nafsu. Lah bisa dikatakan nafsu itu kan dunia. Jangan diatur dunia. Panjenengan yang mengatur dunia. Memang Allah Ta'ala merintahnya diperintah khalifatul fil ardh, diperintah mengatur dunia ini. Diperintah yang sanggup menjalankan perintah khalifatul fil ardh hanya manusia satu-satunya makhluk. Selain itu enggak ada. Seperti binatang dan tanaman dan lain enggak ada. Hanya manusialah yang sanggup mengatur dunia ini. Kulolan panjangan termasuk yang sudah pernah bersaksi berjanji kepada zat Tuhannya masing-masing. Termasuk sudah pernah mengalami janji kulolannya sudah sanggup diperintah khalifatul fil ardh, sanggup di muka bumi ngatur aturan yamat yang baik bumiku ini, termasuk bumi ini lahan sawahku mat, aturan yang baik-baik saja. Ya Gusti, diri kula panjenengan sudah sanggup menjawabnya sebelum lahir di alam muka bumi ini. Waktu hidup di alam kandungan ibu biung kula panjenengan, selama hidup di alam rahim ibu biung kula ini, hidup di rahim selama hidup 9 bulan 10 hari. Diri kula menerima janji roh yang dijanji oleh zat Tuhan itu waktu di rahim ibu kula panjenengan. Sanggup semua. Harus sadar, rasakan. Sudah ditanam di Al-Quran firman-Nya, janjinya zat Tuhan. Alastu birabbikum. Lalu panjenengan menjawabnya, qalu bala syahidna. Tidak bisa diungkiri itu. Kenyataan ada di Al-Quranul Karim, firman-nya zat Tuhan tersebut itu. Hak panjenengan rasakan. Nah, mari sadar supaya diri kula lan panjenengan itu bisa kembali semula, di mana asal mula lahir itu roh semua, fitrah suci semua. Kenapa kok nggak bisa fitrah? Lah itu tadi teriming-iming, terbujuk rayu dengan kebiari dunia ini loh. Iya, diri kula termasuk terbujuk rayu, teriming-iming. Awas, hati-hati. Hijrah panjenengan, dididik nafsu ini. Jangan diri kula yang dididik terbalik itu. Bagaimana hijrahnya?
caranya. Semua diri kula panjenengan mempunyai sifat, termasuk empat-empatnya mempunyai masing-masing. Enggak sama, kelakuannya itu enggak sama. Sifatnya itu. Ada mengharapkan, ingin makan. Nah, diajak panjenengan. Kalau enggak mau marah-marah, tidak mau mengalah. Banyak perkaranya itu dari awal nafsu. Unsurnya itu syahwat itu. Jadi intinya diri kula lan panjenengan ini dibaliklah. Panjenengan rasakan. Jangan ngikuti gerakan keinginan nafsu. Mari dibelenggu sendiri-sendiri. Diajak ke jalan yang lurus. Agar selamat semua diri kula panjenengan dan saudaranya. Seperti beliau Nabi Agung Muhammad Rasulullah, sahabatnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu selamat di sisi Zat Tuhan, ikut serta di Isra Mi'raj kan oleh Zat Tuhan, diangkat ke langitnya, langit ke-7, ke Sidratul Muntaha, aman, selamat, mulia di sini ada Tuhan Yang Maha Esa. Mari belajar. Sebelum mengenal Tuhan harus mengenal jati diri terlebih dahulu. Sesuai dengan al-hadis sahih Nabi, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal jati dirinya, maka ia akan mengenal zat Tuhannya yang sebenarnya. Sedikit demi sedikit harus berguru bermursyid diri kula panjenengan, mengenal nafsu, mengenal seduluran papa, karena ikut serta sampai akhir hayat, ikut hidup nanti, hidup yang kekal abadi. Seduluran papa itu nggak bisa menghindar dari seduluran papat nafsu. Nah itu saya kasih tata cara hijrah dalam hakikatnya. Setelah diri kula mempunyai sifat marah-marah, diajak, dibelenggu yang mengajak itu, ayo ikut aku. Akhirnya menjadi sabar. Yang meminta, ingin nih, diajak, dibelenggu, ayo ikut aku. Bisa menerima, bersyukur, mengalah, menerima semua pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa, apa adanya bisa menerimanya. Itu intinya. Seduluran empat itu diajak hijrah ke jalan terang benaran, melakukan kebaikan menuju kebenaran. Itu intinya. Jika diri kula panjenengan ingin selamat di sisinya zat Tuhan Yang Maha Esa, harus panjenengan bisa berpilah-pilah, dikasih rasa itu, bisa rasa merasakan mana yang hak dan mana yang batil. Itu memilah-milah. Diri kula panjenengan ingin selamat ya dipilah. Yang batil ditinggalkan, yang hak itu yang dipilih. Memang jalan yang lurus. Jika diri kula panjenengan ingin selamat di sisinya zat Tuhan Yang Maha Esa. Itulah
dari inti lahirnya awal nafsu syahwat diri kula lan panjenengan. Nah, cukup sekian kajian ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi semua saudaraku di seluruh dunia, baik pria dan wanita. Amin amin ya rabbal alamin. Akhir salam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.